Bab 1931. Iblis nomor 1. King Feng Li menatap Zikun Huo. "Apa urusanmu denganku?" tanyanya, suaranya dingin. "Minggir sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bicara sambil tinju." Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Zikun Huo. "Aku putra mahkota dinasti Serigala Api tingkat atas." Suaranya angkuh. "Beraninya kau bicara seperti ini padaku? Kurasa kau ingin mati." Suara Zikun Huo terdengar arogan dan angkuh. Ia sama sekali tidak mengkhawatirkan Li King Feng, bahkan sampai menunjuknya dengan jari. Seolah-olah ia sedang melihat seekor semut. Li sangat membenci seseorang yang menunjuknya seperti ini. Rasanya seperti tamparan keras di wajah. Tiba-tiba, Li King Feng mengulurkan tangan kanannya dan langsung meraih tangan kanan Zikun Huo. Sambil menekan jari telunjuknya, Li King Feng mematahkan jari putra mahkota dengan bunyi krek yang memuakkan. "Aduh!" Zikun Huo menjerit nyaring. Rasa sakit di jarinya yang patah tak tertahankan. Ia mundur, wajahnya pucat pasi, menatap Li King Feng dengan ngeri. Saat ini, ia adalah seorang master tingkat kelima dari alam Raja Roh. Ia sangat kuat, dan terkenal di seluruh dunia praktisi kultivasi. Tapi barusan, dia bahkan belum melihat bagaimana Li King Feng berhasil memukulnya. Li King Feng terlalu cepat, dan mustahil baginya untuk mengelak. Di belakang Zikun Huo, ada dua tetua. Keduanya adalah tetua dinasti Serigala Api. Mereka sendiri adalah individu yang kuat, tetapi setelah melihat Li King Feng melukai Zikun Huo dalam satu pukulan, tatapan tegas muncul di mata mereka. "Kalian berdua," Zikun Huo meraung, "pergi. Aku perintahkan kalian untuk membunuhnya." Kedua tetua berjubah merah di belakang Zikun Huo melangkah maju. Energi yang sangat besar terpancar dari tubuh mereka, inilah kekuatan penekan para penguasa alam Raja Roh tingkat 6. Dengan tangan mereka, terbentuklah cakar saripati vital yang besar, dan sambil merobek udara, mereka menyerang ke arah jantung King Feng Li. "Karena kau ingin mati," teriak Li King Feng, "aku akan mengabulkan keinginanmu." Berdiri diam, Li menunggu hingga kedua tangan itu hampir mengenainya. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menyemburkan dua sinar energi kemasan. Bagaikan kilatan petir kembar, sinar energi kemasan menembus kedua cakar esensi vital dalam sekejap. Kemudian, mereka terus maju dan menusuk tenggorokan kedua tetua itu. Memotong. Di leher kedua penguasa alam Raja Roh kelas 6, muncul dua lubang berdarah. Tubuh mereka jatuh ke tanah, mata mereka terbelalak. Bahkan di saat-saat terakhir mereka tidak tahu apa yang telah menimpa mereka. Pada saat ini, semua orang yang sedang mengembangkan diri di toko itu mundur selangkah. Ada ketakutan di wajah mereka semua. Tadi, mereka mengira Li King Feng pasti sudah mati. Lagi pula, dia sedang berhadapan dengan putra mahkota dari dinasti papan atas dan dua penguasa alam Raja Roh kelas 6. Mereka tak pernah menyangka, dalam sekejap mata, dua orang di samping putra mahkota dinasti Serigala Api tingkat atas akan mati. Mereka bahkan tak mampu bertahan dari satu pukulan pun. Seberapa kuatkah pria di hadapan mereka ini? Wajah Zikun Huo pucat pasi. Sebagai bangsawan, tentu saja ia telah melihat sebagian besar dunia. Ia tahu bahwa pria di hadapannya ini pasti memiliki latar belakang yang cukup kuat, terutama karena kekuatan fisiknya jelas di luar jangkauannya. Zikun Huo berbalik dan hendak lari. Sayangnya, Li King Feng tidak membiarkannya lolos. Mengulurkan tangan kanannya, Li King Feng menciptakan tarikan yang kuat. Dalam sekejap, tubuh Zikun Huo tertarik kembali ke arahnya. Kemudian, tangan kanan Li King Feng melingkari lehernya dan mengangkatnya. "Kau tak bisa membunuhku." Wajah Zikun Huo dipenuhi ketakutan. "Aku putra mahkota dinasti Serigala Api. Ayahku, Sang Raja, adalah seorang master di puncak alam Raja Roh tingkat ke-7. Jika kau membunuhku, dia tak akan pernah membiarkanmu hidup." Zikun Huo kini tahu bahwa dirinya sendiri bukanlah tandingan pria di hadapannya ini. Satu-satunya pilihannya adalah mengungkit ayahnya, Sang Raja. Ia ingin menggunakan nama ayahnya untuk memaksa King Feng Li mundur. Sayangnya, King Feng Li sama sekali tidak peduli. Amarah membara di mata Li King Feng. "Aku sudah memberimu kesempatan," katanya. "Sudah kubilang untuk pergi. Kau tidak melakukannya. Karena itu pilihanmu, maka aku akan mengambil nyawamu di sini." Mengaktifkan sebagian esensi vitalnya, Li bersiap untuk mematahkan leher Zikun Huo. Saat itu, tiba-tiba terdengar serangkaian suara benturan dari luar. Seorang pria parubaya berjubah naga serigala api berjalan masuk bersama puluhan praktisi kultivasi di belakangnya. Pria ini bertubuh jangkung dan energi pekat terpancar dari sekujur tubuhnya. Terutama wajahnya, yang menunjukkan sisi buas, dominan, angkuh, dan arogan. Ia memancarkan aura alami otoritas yang luar biasa, yang memaksa semua orang yang membudidayakan diri di sekitarnya untuk menundukkan kepala. Di belakang pria parubaya ini, terdapat puluhan praktisi kultivasi diri. Mereka memiliki kekuatan masing-masing,
masing-masing adalah penguasa alam Raja Roh. Di tangan mereka, mereka memegang berbagai macam pusaka Dharma. Sekilas, jelas terlihat bahwa mereka adalah para pejuang yang telah melihat darah dalam pertempuran. Melihat pria parubaya itu, mata Zikun Huo berbinar. "Ayah," teriaknya. "Cepat, selamatkan aku." Pria parubaya ini tak lain adalah raja dari dinasti Serigala Api tingkat atas. Namanya Biao Huo. Ia adalah seorang master super yang berada di antara 12 besar di seluruh dunia praktisi kultivasi. Biao Huo memelototi Li Qingfeng. "Lepaskan anakku, dan aku akan mengampuni nyawamu," katanya. Li Qingfeng menjawab sambil tersenyum, membiarkannya pergi. "Tidak mungkin." Begitu suara Li Qingfeng jatuh, gelombang niat membunuh hitam terpancar dari tubuh Biao Huo. Ketegangan memenuhi seluruh ruangan, seolah-olah pertempuran akan segera terjadi. Saat itu juga, terdengar suara sombong dari luar. "Aduh, ramai sekali di sini. Aku tadi lewat saja. Siapa sangka aku akan melihat orang-orang berkelahi." Seorang pria parubaya berjubah hitam masuk dari luar. Ia juga bertubuh besar, sama sekali tidak kalah dari Biao Huo. Bahkan, penampilannya bahkan lebih garang daripada yang lain. Wajahnya memancarkan aura dominasi, arogansi, dan keberanian. Kebanggaannya yang liar bahkan lebih terlihat daripada Biao Huo. Di punggungnya, ia juga mengenakan jubah hitam. Tangan kanannya memegang dua bola baja hitam yang berputar sendiri-sendiri. Di pakaiannya, di dadanya, tertulis kata besar, "Iblis." Melihat pria berjubah hitam ini, raut wajah Biao Huo berubah. "Wu Tianmo," katanya, "apa maksudmu? Aku berniat membunuh orang ini hari ini. Maukah kau menghalangi jalanku?" Di sekeliling mereka, para praktisi kultivasi diri mendengar nama, Wu Tianmo, dan langsung terkesiap kaget. Wajah mereka memucat dan tubuh mereka gemetar. Rupanya, pendatang baru ini membuat mereka bahkan lebih takut daripada Biao Huo. "Semuanya sudah berakhir. Aku tak pernah menyangka akan bertemu Wu Tianmo. Dia iblis nomor 1 di peringkat iblis." "Benar. Katanya dia membunuh orang seperti sedang memotong rumput liar. Banyak sekali praktisi kultivasi otodidak yang mati di tangannya. Kau tidak tahu. Kemanapun Wu Tianmo pergi, dia meninggalkan sungai darah. Kalau dia ada di sini hari ini, aku khawatir banyak orang di kota tikus langit akan mati." Para kultivator di ruangan itu bergumam satu sama lain. Mereka menatap Wu Tianmo dengan mata penuh ketakutan. Iblis nomor 1 di peringkat iblis itu terkenal di seluruh benua api merah. Namanya mengguncang seluruh era. Li Qingfeng menatap Wu Tianmo, alisnya berkerut. Ia merasa pria ini entah bagaimana sangat familiar, seperti 10 Raja Iblis Agung yang ditinggalkan ayahnya. Bab 1932. Lencana Penakluk. Li ingat betul bahwa di bumi, ayahnya, sang penakluk, telah meninggalkannya lencana penakluk. Dengannya, ia dapat memanggil 10 Raja Iblis Agung. Li Qingfeng pernah menggunakannya di bumi untuk memanggil iblis lainnya, tetapi 3 dari mereka tidak merespons. Setelah beberapa penyelidikan, ia mengetahui bahwa ketiga iblis itu telah lama meninggalkan bumi dan menuju planet lain melalui jalan mereka sendiri. Raja Iblis Tepi Angin pernah memberitahunya bahwa salah satu dari ketiga iblis itu telah pergi ke benua api merah di Mars. Ia juga menyebutkan bahwa jika mereka bertemu, Li Qingfeng pasti harus meminta bantuannya. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar sekalipun, Qingfeng Li akan menebak bahwa ia akan bertemu dengan salah satu dari 10 Raja Iblis Agung dalam situasi seperti ini. Li dapat dengan jelas merasakan bahwa iblis pertama ini sangat kuat, bahkan lebih kuat darinya. Fakta ini mengejutkannya. Harus dikatakan bahwa Li Qingfeng sedang berlatih teknik tingkat Sein. Itulah sebabnya ia mampu berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, jauh melampaui yang lain. Mungkinkah iblis pertama ini juga berlatih teknik tingkat Sein? Saat Qingfeng Li sedang memeriksa Wu Tianmo juga melirik ke arahnya. "Kamu mengingatkanku pada seseorang yang pernah kukenal," ujarnya. Li Qingfeng balas tersenyum padanya. "Maksudmu, sang penakluk, Tuan Ketiga Li?" Mendengar kata-kata ini, pupil mata Wu Tianmo mengerut. Ekspresinya berubah menjadi terkejut, seolah-olah ia baru saja mendengar sesuatu yang tak terbayangkan. Wu Tianmo sangat menghormati nama Li, sang penakluk legendaris, guru ketiga. Di bumi, ia pernah menjadi salah satu bawahan sang penakluk. Sang penakluk pernah menyelamatkan hidupnya dan ia menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis Agung di bawah komandonya. Mereka menguasai seluruh wilayah Huaxia dan, saat itu, ia telah mengikuti sang penakluk dalam banyak kampanye di seluruh bumi. Wu Tianmo masih mengingatnya dengan jelas. Sang penakluk telah mempercayakannya misi untuk mencari harta karun di tempat yang misterius dan berbahaya. Dan Wu Tianmo memang menemukan harta karun di sana. Itu adalah sebuah gua peninggalan seorang santo dari era kuno, dan di dalamnya terdapat teknik dan batu vitalitas. Wu Tianmo telah mengumpulkan semua teknik tingkat suci, batu vitalitas, dan harta dharma di gua suci tersebut. Namun,
Tepat ketika ia bersiap untuk kembali kepada sang penakluk dengan membawa harta karun tersebut, ia secara tidak sengaja memasuki susunan teleportasi interspatial. Susunan transportasi itu dibuat oleh sang santo dari era kuno, dan telah mengirimnya langsung ke Mars. Mars terlalu jauh dari bumi. Jika ia tidak bisa menjadi orang suci sendiri, ia tidak akan pernah bisa kembali. Sejak saat itu, Wu Tianmo tinggal di Mars dan mulai berlatih teknik tingkat orang suci. Wu Tianmo sendiri sangat berbakat. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih oleh sang penakluk untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis Agung. Hanya butuh beberapa tahun baginya untuk mempelajari teknik-teknik Sein. Kemudian, selangkah demi selangkah, ia maju ke ranah spirit monark kelas 8. Kali ini, dia memasuki alam mistik matahari dengan tujuan mencari harta karun Raja Matahari dan menggunakannya untuk mencapai alam suci. Wu Tianmo selalu menjaga mimpinya agar, setelah menjadi orang suci, ia akan kembali ke bumi kepada gurunya, sang penakluk. Itulah keinginan terbesarnya. Namun, ia terkejut saat bertemu dengan seorang pemuda di salah satu kota Mars yang tampak sangat mirip dengan sang penakluk. Wu Tianmo menatap Li Qingfeng. "Siapa kau di mata sang penakluk?" tanyanya. Li Qingfeng tersenyum. "Sang penakluk, Tuan ketiga Li, adalah ayahku," jawabnya. "Aku putranya." Ekspresi Wu Tianmo berubah drastis. Ia adalah Raja Iblis pertama dari 10 Raja Iblis Agung. Bahkan di seluruh benua api merah, kekuatannya berada di peringkat 20 teratas. Tak diragukan lagi, ia adalah seorang master yang sangat tersohor. Selain itu, ia juga merupakan master nomor 1 dalam peringkat iblis. Namun kini, ekspresinya telah berubah beberapa kali berturut-turut. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Tentunya hanya masalah yang sangat penting saja yang bisa membuat iblis nomor 1 begitu gelisah. Wu Tianmo menggelengkan kepalanya. "Bukti apa yang kau miliki bahwa kau adalah putra sang penakluk, Tuan ketiga Li?" tanyanya. Dengan pikiran, King Feng Li melepaskan lencana penakluk dari cincin interspatialnya. "Lihat, lencana penakluk," seru King Feng Li lantang. Kehadiran lencana penakluk memiliki bobot yang sama dengan kehadiran sang penakluk sendiri. "Iblis pertama, Wu Tianmo, apakah kau masih menolak untuk berlutut?" Melihat lencana penakluk obsidian, raut wajah Wu Tianmo berubah menjadi semacam kekaguman saat ia berlutut. Ada rasa hormat dalam suaranya saat ia berkata, "Dari 10 Raja Iblis Agung, Raja Iblis Harimau Hitam, dengan rendah hati memberi hormat kepada Tuan Muda." Mendengar kata-kata Wu Tianmo, para praktisi kultivasi diri yang berkumpul di sekitarnya menatap dengan kaget. Ada kekaguman di mata mereka, disertai rasa tidak percaya yang mendalam. Tadi, mereka mengira Li Qingfeng pasti akan mati. Ia tampak seperti pria tampan tanpa kekuatan atau latar belakang. Akan tetapi, yang sangat mengejutkan mereka, iblis pertama yang terkenal di benua api merah, yang namanya telah menimbulkan ketakutan di hati seluruh generasi, berlutut di hadapan King Feng Li dan memanggilnya Tuan Muda. Seberapa kuat latar belakang Li Qingfeng ini? Mereka tidak bisa membayangkannya. Bukan hanya orang-orang yang menyaksikannya yang terkejut, Biao Hu juga menunjukkan ekspresi kagum. Sebagai raja dari dinasti tingkat atas, ia memang kuat, baik secara pribadi maupun pengaruhnya. Namun, ia tetap tak tertandingi oleh iblis nomor 1 di peringkat iblis. Saat itu, hati Biao Hu dipenuhi penyesalan. Jika ia tahu lebih awal bahwa pria ini memiliki pengaruh sebesar itu, ia tidak akan pernah datang ke toko ini. Namun, sudah terlambat. Lagi pula, putranya masih dalam cengkeraman pihak lain. Situasi ini tidak akan mudah diselesaikan. Lili tidak melihat siapapun di ruangan itu. Ia hanya menatap Wu Tianmo, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Meskipun Lili sama sekali tidak takut pada Biao Hu dan putranya, dan bisa membunuh mereka dengan mudah, ia tetap sangat senang melihat Wu Tianmo. Ia bisa merasakan kekuatannya yang luar biasa. Selain itu, sebagai iblis nomor 1 di peringkat iblis, Wu Tianmo pasti memiliki bawahan yang kuat. Misalnya, banyak iblis peringkat rendah di peringkat iblis mengikuti perintah iblis nomor 1. Ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang kuat. Dengan bantuan Wu Tianmo, kehidupan di alam mistis matahari pasti akan jauh lebih mudah bagi Li Qingshan. Bahkan jika ia bertemu dengan seorang kultivator dari salah satu dari 4 dinasti tertinggi, ia tidak perlu takut lagi. Selain itu, Li Qingshan bertekad untuk mendapatkan harta karun Raja Matahari. Lili tahu bahwa begitu ia menerima harta karun Raja Matahari, kekuatannya akan tumbuh pesat. Ketika ia meninggalkan alam mistis matahari, ia akan menghadapi pertempuran terakhirnya dengan penguasa planet ini, Raja Api Merah. Dan hanya satu dari mereka yang akan selamat dari pertempuran itu. Karena itulah Lili perlu segera meningkatkan kekuatannya di alam mistis matahari. Hanya dengan kekuatan yang lebih besar, ia bisa berharap untuk bertahan dalam duel yang akan datang. Li Qingfeng menatap Wu Tianmo. "Berdiri," katanya. "Kau tidak perlu berlutut lagi." "Baik, Tuan Muda." Wu Tianmo mengangkat tangannya memberi hormat sebelum berdiri.
Saat itu, Wu Tianmo telah menyadari bahwa tingkat kekuatan Tuan Muda berada di bawah dirinya. Namun, yang lainnya adalah putra sang penakluk, Tuan ketiga Li, yang merupakan orang yang paling dikagumi Wu Tianmo. Karena itu, meskipun Li Qingfeng lebih lemah darinya, ia tetap dengan senang hati memanggilnya Tuan Muda. Bab 1933. Kekuatan Wu Tianmo. Wu Tianmo berjalan di belakang Li dan Bak seorang pelayan, berdiri di sana dengan patuh. Pemandangan itu membuat semua praktisi yang berkumpul di sekitarnya terkejut. Nama Wu Tianmo tersohor di seluruh benua api merah. Ia pernah membantai puluhan juta kultivator untuk meraih gelar iblis nomor 1. Selain kekuatannya yang luar biasa, ia juga memegang kendali atas 200 iblis dalam peringkat iblis. Bahkan penguasa Mars, Raja Api Merah, pernah mengulurkan tangan kepada Wu Tianmo, ingin agar ia bekerja di bawahnya. Namun, bagi Wu Tianmo, ia hanya memiliki satu guru, yaitu Tuan ketiga sang penakluk, Li. Setelah Wu Tianmo menerima ajaran sang penakluk dan mulai mempraktikkan teknik tingkat Sein, kekuatannya tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, baginya, sang penakluk tetaplah gurunya. Dan sebagai putra sang penakluk, Lili secara alami adalah tuan mudanya. Wajah Biao Huo sesekali berubah pucat dan pucat, ia tahu ia dalam masalah. Orang ini mampu membuat Wu Tianmo bertekuk lutut, itu lebih dari yang bisa diklaim Biao Huo. Ia menarik napas dalam-dalam dan, menahan rasa terkejutnya, berkata, Qingfeng Li, putraku bersalah atas apa yang baru saja terjadi. Aku minta maaf. Kumohon, lepaskan putraku. Mendengar Biao Huo meminta maaf kepada Qingfeng Li dan memintanya untuk melepaskan putranya, para kultivator di sekitarnya semuanya tercengang. Biao Huo adalah raja dari dinasti papan atas. Ia sombong dan arogan, dan merupakan salah satu dari 12 penguasa teratas di seluruh benua. Namun kini, ia meminta maaf kepada orang lain. Tentu saja, semua orang di sekitar mereka tahu mengapa dia melakukan ini. Itu semua karena Wu Tianmo. Li Qingfeng menatap Biao Huo, lalu Zikun Huo yang masih tergantung di tangannya. Membiarkan anakmu pergi, akhirnya ia berkata. Kau benar-benar berpikir itu akan terjadi. Leher Zikun Huo masih tergenggam erat di tangan kanan Li Qingfeng. Ia bahkan hampir tak bisa bernapas, wajahnya memerah karena kekurangan oksigen. Namun, ekspresinya dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Kalau saja dia tahu lebih awal latar belakang macam apa yang dimiliki oleh Qingfeng Li, dia pasti lebih baik mati daripada mencoba berkelahi dengannya. Zikun Huo membuka mulutnya dan berkata dengan susah payah, Qingfeng Li, aku salah. Lepaskan aku. Aku janji, aku tidak akan pernah memberikan hadiah kepada wanita-wanita di sisimu lagi. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang, katanya. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku sudah bilang untuk pergi, tapi kau tidak melakukannya. Sekarang, kau tidak punya pilihan lagi. Retakan. Li Qingshan mencengkeram erat leher Zikun Huo, mematahkannya dengan keras. Kemudian, ia membanting tubuh Zikun Huo ke tanah tanpa meliriknya sedikitpun. Bagi Qingfeng Li, membunuh Zikun Huo semudah menghancurkan semut. Belum lama ini, ia telah membantai raja dari dinasti Puncak Lang Angin, beserta semua kultivator yang bersekutu dengannya. Ini termasuk para bangsawan, para tani dari berbagai sekte, dan bahkan Raja Pedang. Siapakah Zikun Huo di hadapannya? Ia bukan siapa-siapa. Ia sudah mati saat melawan Li Qingfeng. Melihat leher putranya sendiri dipatahkan oleh Li Qingfeng, raut wajah Biao Huo berubah menjadi marah. Ada api amarah di matanya, disertai niat membunuh yang dingin. Sesaat kemudian, Biao Huo menekan semua jejak niat membunuh di matanya. Ia tahu bahwa pria di hadapannya ini bukanlah sosok yang sederhana. Tak hanya kuat, ia juga mendapat dukungan dari Wu Tianmo, iblis nomor 1 di peringkat iblis. Ia tak mampu membuat mereka menjadi musuh. Li Qingfeng menatap Biao Huo. Kau menyimpan dendam padaku, katanya tenang, serta niat membunuh. Kau ingin membalas dendam dan membunuhku suatu hari nanti, kan? Mendengar ini, Biao Huo buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, katanya. Putrakulah yang cukup buta untuk menyinggungmu. Dia pantas mati. Kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi. Sebagai raja dari dinasti papan atas, Biao Huo adalah pria yang mampu menelan harga dirinya. Ia tahu bahwa tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam di kemudian hari. Saat ini, Biao Huo bukanlah tandingan Wu Tianmo. Jika dia tetap di sini, dia hanya akan semakin ditertawakan. Lebih baik dia pergi sekarang dan membalas dendam pada Li Qingfeng ketika kekuatannya sendiri meningkat. Namun, Li Qingfeng berbicara dengan nada dingin, apakah aku sudah bilang kau boleh pergi? Biao Huo berhenti. Berbalik, ia berkata, bolehkah aku bertanya, apa urusanmu denganku? Ekspresi wajah Qingfeng Li tampak angkuh. Aku benci ketika orang lain mengarahkan niat membunuh mereka kepadaku, katanya.
Aku juga benci ketika orang-orang memandangku dengan permusuhan. Dan aku tidak pernah membiarkan musuhku lolos. Bagi musuhku, hanya ada satu jalan keluar. Kematian. Bunuh dia, kata King Fengli pada Wu Tianmo. Wu Tianmo mengangguk. Baik, Tuan Muda. Wu Tianmo melangkah keluar dari belakangnya. Energi hitam terpancar dari seluruh tubuhnya dan melesat ke awan, mengguncang seluruh langit. Setiap kultivator di kota tikus langit merasakan niat membunuh yang datang dari Wu Tianmo saat ini. Beberapa kultivator tingkat rendah yang lebih dekat ke pusat gempa bahkan berlutut. Inilah rasa takut dan hormat yang diperintahkan oleh iblis nomor 1. Di benua api merah, terdapat banyak sekali kultivator kuat. Namun, mereka yang mampu mencapai ranah Raja Roh hanya berjumlah beberapa ratus. Dan dari semua ini, hanya satu yang merupakan iblis nomor 1. Dia adalah Wu Tianmo. Ketenaran Wu Tianmo berasal dari semua orang yang telah dibunuhnya. Ketenaran itu ditempa dari gunung, lautan, dan tumpukan mayat. Tak seorang pun praktisi bela diri yang tidak takut padanya. Li Lili menyuruh Wu Tianmo membunuh Biao Huo karena satu alasan sederhana, ia ingin melihat seberapa kuat Wu Tianmo. Lagi pula, dalam pertempuran memperebutkan harta karun Raja Matahari yang pasti akan menyusul, ia membutuhkan seorang penolong. Lagi pula, ketika dia meninggalkan alam mistis matahari, Lili masih harus menyelamatkan Ruyan Liu dan bunga apel. Dia juga akan membutuhkan bantuan saat itu. Ekspresi Biao Huo berubah saat ia melihat Wu Tianmo berjalan ke arahnya. Wu Tianmo, katanya, apa kau benar-benar akan melawanku? Aku mungkin bukan tandinganmu, tapi ingat, kakak seniorku adalah penasihat utama dinasti tertinggi penembus langit. Jika kau membunuhku di sini, dinasti penembus langit tidak akan pernah memaafkanmu. Ekspresi Wu Tianmo penuh dengan penghinaan. Dinasti tertinggi, memangnya kenapa, katanya. Tuan mudaku ingin kau mati, jadi kau tidak akan hidup lebih lama dari hari ini. Wu Tianmo tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke depan, melepaskan gelombang esensi vital berwarna hitam. Esensi vital hitam itu mengandung kekuatan dahsyat. Saat terlihat, ia merobek penghalang dimensi dan menciptakan retakan di bumi. Seluruh ruangan hancur total oleh kekuatan dahsyat itu. Biao Huo tak berani bertindak gegabah. Ia mengayunkan tinjunya ke depan, menghantam tinju Wu Tianmo setingkat sein harimau hitam. Ledakan keras menggema di udara. Sesaat kemudian, terdengar suara, bang, yang keras saat tubuh Biao Huo terpental mundur. Ia terpental beberapa ratus meter sebelum menghantam dinding dan meninggalkan lubang besar. Ia jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Semua tulang di tangannya hancur total. Melihat kejadian ini, para kultivator di sekitar mereka semua buru-buru mundur, karena terkejut. Bahkan saat itu, mereka terpencar kemana-mana akibat gelombang kejut dari tabrakan tersebut. Beberapa dari mereka bahkan mengalami luka-luka. Kilatan cahaya menari-nari di mata King Fengli. Inikah kekuatan iblis nomor 1 di peringkat iblis, tanyanya dalam hati. Seperti dugaannya, dia memang kuat. Bab 1934. Masa lalu Wu Tianmo. Wu Tianmo telah mengalahkan Biao Huo dengan satu pukulan. Fakta ini membuat semua kultivator di sekitar mereka tercengang. Bagi mereka, Biao Huo adalah individu yang sangat kuat, terkenal di seluruh dunia kultivator. Mereka mengira bahwa, bahkan sebagai iblis nomor 1, perlu lebih dari beberapa lusin pukulan bagi Wu Tianmo untuk mengalahkannya. Biao Huo menderita luka parah. Beberapa tulang rusuknya patah dan tangan kanannya remuk. Ia bangkit dengan gemetar, menatap Wu Tianmo dengan mata penuh ketakutan. Hanya ada sedikit perbedaan alam antara dirinya dan Wu Tianmo. Namun, kekuatan tempur mereka jauh berbeda. Seperti yang diduga, sebagai iblis nomor 1 di benua api merah, kekuatan tempur Wu Tianmo sungguh luar biasa. Biao Huo menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Ia tahu ia harus lari. Ia tidak bisa melawan Wu Tianmo karena, jika ia melakukannya, ia pasti akan terbunuh. Biao Huo melantunkan mantra, yang merupakan mantra dimensional. Mantra itu menciptakan kitab suci jimat hitam di udara, membuka celah pada penghalang dimensional di sampingnya. Ia melangkahkan kaki kanannya ke celah tersebut, memasuki void untuk mencoba melarikan diri. Wu Tianmo mendengus, kilatan dingin melintas di matanya. Ia melesat maju bagai anak panah, muncul di samping Biao Huo dalam sekejap. Kemudian, sambil melantunkan mantra jimat dimensional miliknya sendiri, ia mengulurkan tangan kanannya dan meraih ke dalam void. Meraih tubuh Biao Huo, ia menyeretnya keluar dan melemparkannya ke lantai. Terdengar suara, bang, yang keras saat tubuh Biao Huo menghantam tanah, semua tulangnya remuk. Ia terkulai di tanah, menyemburkan seteguk darah. Biao Huo menatap Wu Tianmo dengan ngeri dan terkejut. Wu Tianmo, katanya, kenapa kau tahu cara menggunakan pengetahuan jimat dimensi? Suara Wu Tianmo terdengar tenang ketika ia menjawab, kau pikir hanya kau yang tahu cara menggunakan jimat dimensi. Hari ini, izinkan aku mengirimmu ke neraka.
Wu Tianmo menyalurkan esensi vitalnya dan tiba-tiba melemparkan tinju kanannya ke depan, membentuk kepalan selebar 4.000 meter. Ia menghantamkan tinju ini ke arah Biao Huo, yang terbaring di tanah. Dengan ledakan dahsyat, tubuh Biao Huo hancur berkeping-keping. Bahkan jiwanya pun hancur berkeping-keping, menghilang di udara di sekitar mereka. Biao Huo, seorang raja dari dinasti papan atas, telah meninggal. Di sekeliling mereka, para pengamat yang sedang mengembangkan diri menarik napas ketakutan. Mereka semua mundur, tak berani menatap pemandangan itu lagi. Kematian Biao Huo barusan mengguncang mereka sampai ke akar-akarnya. Sang raja bahkan tak mampu bertahan melewati 3 serangan Wu Tianmo. Kekuatannya membuat mereka semua ketakutan. Di belakang Biao Huo, ada puluhan praktisi kultivasi lainnya. Mereka adalah anggota inti dari dinasti papan atasnya. Namun, saat ini, mereka semua berdiri di sana dengan wajah pucat dan gemetar. Wu Tianmo melirik para kultivator itu. Ia mengayunkan tinju kanannya, menciptakan tinju raksasa selebar 4.000 meter. Ia mengayunkannya ke bawah, mengubah puluhan kultivator menjadi cipratan darah. Mereka bahkan belum sempat berteriak sedikit pun. Semua kultivator ini adalah orang-orang terkenal di dunia kultivator, tersohor di seluruh benua api merah. Namun, di hadapan iblis nomor 1 yang tersohor, mereka bagaikan semut, mudah diinjak-injak tanpa perlawanan. Para praktisi lain di ruangan yang menyaksikan kejadian ini mundur ketakutan. Beberapa bahkan melarikan diri, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka takut membuat Wu Tianmo kesal dan menjadi korban berikutnya. Pelayan toko, perempuan jangkung bergaun hijau, berdiri dengan wajah pucat pasi. Entah kenapa, ia kehilangan kendali atas isi perutnya dan bau busuk menyengat memenuhi udara. Dia pernah mengejek King Feng Li sebelumnya, tidak tahu bahwa iblis nomor 1 adalah bawahannya. Seandainya dia tahu lebih awal, dia pasti sudah menjilatnya begitu dia masuk. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Alih-alih menjilat sosok yang berkuasa, dia malah sibuk menjilat Zikun Huo. Dia tak pernah menyangka Zikun Huo dan Biao Huo akan dibantai dengan begitu kejam. Wu Tianmo berjalan kembali ke sisi Li Qingfeng. Tuan muda, katanya, haruskah aku membunuh wanita ini? Li Qingfeng menoleh ke arah petugas bertubuh tinggi berbaju hijau. Menurutmu, apa yang harus kulakukan padamu? Tanyanya. Mendengar kata-kata Lili, ketakutan memenuhi mata wanita itu. Ia telah melihat sendiri para kultivator lain berubah menjadi bubur berdarah, dan ia tidak ingin mati. Ia tahu ia harus memohon ampun pada pria ini. Kalau tidak, nasibnya sama saja. Bahkan tak akan ada mayat yang tersisa setelah mereka selesai. Dunia para pembudidaya diri itu kejam, yang kuat memangsa yang lemah. Mereka yang berkuasa bisa membunuh mereka yang tak berdaya dengan darah dingin dan tak takut akan hukuman. Yang lemah tak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Gedebuk. Petugas itu berlutut di hadapan Li Qingfeng, membenturkan dahinya ke tanah tanpa henti. Kumohon, ia memohon, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Li Qingfeng tersenyum. Aku bisa melakukannya, katanya. Keluarkan harta Dharma Giok terbaikmu dan berikan kepada istriku. Wanita berbaju hijau itu mengangguk. Sambil bangkit berdiri, ia mengambil sepasang gelang Dharma Giok dari kompartemen tersembunyi di ruangan itu. Gelang itu seluruhnya berwarna hijau, bening, dan tanpa cacat. Benda ini adalah harta karun Dharma Alam Raja Roh level 6, permata mahkota toko. Biasanya, benda seperti itu tidak akan dijual. Namun kini, demi menyelamatkan nyawanya sendiri, petugas berbaju hijau itu tidak punya pilihan selain mengorbankannya. Li melihat gelang itu. Gelang itu adalah 2 harta karun Dharma Giok hijau, diukir dengan pola sepasang burung phoenix. Burung-burung phoenix itu tampak sangat hidup, seolah-olah mereka bisa terbang keluar dari batu giok tempat mereka diukir. Selain itu, terdapat juga kitab suci jimat lain yang terukir di gelang tangan. Jimat-jimat itu mampu bertahan dari serangan seorang master tingkat ke-6 dari alam Raja Roh. Singkatnya, ini adalah harta karun Dharma batu giok dengan kualitas langka. Li Qingshan mengambil gelang itu darinya dan menyerahkannya kepada Suelin. Sayang, lihat, katanya. Kamu suka? Suelin membalasnya dengan senyum menawan. Tentu saja aku suka, katanya. Terutama 2 ukiran phoenix di batu giok hijau ini. Aku suka ini. Melihat 2 ukiran phoenix itu, Suelin merasakan keakraban yang mendalam. Ini karena ia memiliki garis darah phoenix es dalam darahnya. Ia secara alami memiliki ketertarikan pada benda-benda berbentuk phoenix. King Feng Li mengulurkan tangan dan menyelipkan sepasang gelang hijau ke tangan Suelin. Pergelangan tangan Suelin sungguh indah, ramping, tembus cahaya, dan berkilau. Pergelangan tangan itu adalah yang terindah di dunia, dan dihiasi dengan 2 gelang giok hijau, pergelangan tangannya tampak semakin mempesona. Ayo pergi. Li Qingfeng dan Mo Wutian memimpin jalan keluar dari toko. Di sekitar mereka, para kultivator otomatis mundur untuk memberi jalan.
Mereka semua menatap Li Qingfeng dengan ekspresi ketakutan. Berjalan di jalanan yang lebar, Li Qingfeng melirik iblis nomor 1. Wu Tianmo, apa yang telah kau lakukan selama ini? Tanyanya. Kekuatanmu tumbuh cukup cepat. Kau bahkan mencapai tingkat ke-8 alam Raja Roh. Suara Wu Tianmo terdengar rendah hati saat ia menjawab, Tuan Muda, sejak saya tiba di benua api merah, saya telah mengabdikan diri untuk berlatih teknik-teknik saya. Pada suatu ketika, saya mencintai seorang wanita. Namun, ia dibunuh oleh sekte kelas atas. Murka karenanya, saya membunuh setiap anggota sekte kelas atas itu. Sejak saat itu, teknik-teknik iblis saya semakin kuat dan mengharuskan saya untuk terus membunuh musuh-musuh saya. Akhirnya, saya menjadi iblis nomor 1 di benua api merah. Bab 1935. Perkelahian kucing. Setelah mendengar Wu Tianmo menceritakan masa lalunya, King Feng Li mendesah. Bahkan di bumi, ia tahu bahwa lencana penakluk peninggalan ayahnya dapat digunakan untuk memanggil 10 Raja Iblis Agung. Ke-10 Raja ini masing-masing memiliki kemampuan dan pengaruh yang luar biasa. Di bumi, 10 Raja Iblis Agung pernah mengikuti sang penakluk saat ia menyapu seluruh wilayah Huaxia, bahkan seluruh belahan timur planet ini. Wilayah barat terisolasi, masing-masing negara memiliki kekuatan dominannya sendiri. Maka, bisa dikatakan bahwa sang penakluk memimpin kekuatan terbesar di seluruh planet bumi. Meskipun Li Qingfeng telah memegang lencana penakluk, ia tidak dapat memanggil beberapa Raja Iblis. Saat itu, gurunya telah memberitahu bahwa beberapa Raja Iblis telah pergi ke dunia pengembangan diri lainnya. Ia juga mengatakan bahwa ketika mereka bertemu nanti, mereka akan dapat memberikan banyak bantuan kepada Li Qingfeng. Lili merasa sangat beruntung telah bertemu dengan salah satu Raja Iblis Agung hari ini. Terlebih lagi, Wu Tianmo adalah iblis nomor 1 di benua api merah, kekuatannya sendiri sangat kuat. Yang paling dibutuhkan Lili saat ini adalah bantuan. Musuh-musuhnya sangat kuat, dan ia harus menyelamatkan Ruyan Liu dan Apple Blossom sesegera mungkin. Ia tidak bisa membiarkan mereka menderita lagi. Li Qingfeng melirik Wu Tianmo. Wu Tianmo, katanya, kamu tidak bisa tinggal bersamaku. Aku butuh bantuanmu. Wu Tianmo membungkuk. Tuan Muda, apapun yang Anda inginkan. Berikan saja perintah itu. Saya akan melakukannya bahkan jika itu membunuh saya. Li Qingfeng tersenyum. Wu Tianmo, aku ingin kau menyamar, katanya. Cari dinasti tertinggi api merah di seluruh alam mistis matahari. Setelah kau menemukan mereka, ikuti mereka secara diam-diam dan kumpulkan informasi tentang Raja Api Merah. Aku butuh pemahaman yang jelas tentangnya. Ketika Wu Tianmo mendengar nama Raja Api Merah, raut wajahnya berubah. Tuan Muda, Raja Api Merah adalah penguasa Mars. Dia penguasa seluruh benua api merah. Dia kuat, lebih kuat daripada yang bisa ditandingi siapapun. Mungkinkah musuhmu adalah dia? Li Qingfeng mengangguk. Benar, katanya. Saat ini, aku tidak punya banyak waktu. Ketika aku meninggalkan alam mistis matahari, aku harus menghadapi Raja Api Merah. Saat itu terjadi, hanya satu dari kita yang akan selamat. Sebelum ini, aku harus menyingkirkan anggota dinasti Api Merah yang telah memasuki alam mistis matahari. Kuserahkan tugas ini padamu. Baik, Tuan Muda, kata Wu Tianmo dengan sungguh-sungguh. Hamba akan segera berangkat dari kota tikus langit dan mencari anggota dinasti Api Merah. Setelah itu, hamba akan pergi mengumpulkan informasi tentang Raja Api Merah. Wu Tianmo menangkupkan tangannya memberi hormat sebelum berbalik dan pergi. Alam mistis matahari sangat luas, dan menemukan dinasti tertinggi Api Merah di dalamnya bukanlah hal yang mudah. Namun, Wu Tianmo yakin akan kemampuannya. Ia memiliki ratusan iblis yang siap menaati setiap perkataannya. Dengan bantuan para iblis ini, menemukan dinasti tertinggi Api Merah bukanlah hal yang mustahil. Lagi pula, Wu Tianmo punya trik tersendiri untuk melacak orang. Begitu dia menemukan jejak keberadaan mereka, dia pasti tidak akan membiarkan para kultivator dinasti Api Merah itu kabur. Li Qingfeng menarik tangan Suelin yang lembut. Sayang, katanya, ayo pergi. Kita harus kembali ke Istana Raja dan memeriksa Meng Yaosu. Kurasa mereka pasti sudah hampir selesai sekarang. Ketika Lili kembali ke Istana Raja bersama Suelin, ia mendapati sejumlah orang menunggunya. Meng Yaosu, Yayun, Raja Laba-Laba, Raja Serigala Langit, Iblis Betina Bunga Persik, Anak Anjing Hitam, dan Ular Pemakan Langit semuanya telah terbangun. Kekuatan mereka juga meningkat pesat. Masing-masing dari mereka memancarkan energi dahsyat dari tubuh mereka. Di tangan mereka, mereka memegang berbagai macam harta dharma, termasuk pedang panjang, bilah lebar, dan labu. Beberapa mengenakan baju zirah lembut berulir emas, yang sebenarnya adalah harta dharma pertahanan. Setelah membunuh Raja Pedang dan Raja dari dinasti tingkat atas Elang Angin, beserta anggota sekte yang bersekutu dengan mereka, Lili telah memperoleh sejumlah besar harta karun.
Ia menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan teman-temannya, memberi mereka peluang lebih besar untuk bertahan hidup di alam mistis matahari. Kaisar Ling Yun berdiri di samping, menatap Li Qingfeng dengan rasa terima kasih. Ia hanyalah kaisar dari dinasti yang lebih rendah. Bisa dibilang, di alam mistis matahari, ia tak lebih dari seekor semut, yang berisiko diinjak-injak sampai mati kapan saja. Karena telah memilih untuk mengikuti Li Qingfeng, ia telah mengalami banyak bahaya dan menghadapi musuh-musuh yang kuat. Tak hanya selamat, ia juga memperoleh banyak harta dharma tingkat raja. Bahkan kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat kedua alam Raja Roh. Kaisar Ling Yun telah memperoleh manfaat besar dari pengalaman tersebut. Ini adalah sesuatu yang tak pernah ia duga. Kekuatannya di alam Raja Roh tingkat kedua saja sudah cukup untuk mengangkat dinasti tingkat bawah mereka ke status dinasti tingkat menengah. Kaisar Ling Yun tidak sendirian dalam rasa terima kasihnya kepada Li Qingfeng. Raja Serigala Langit, Raja Laba-Laba, dan Putri Laba-Laba, beserta Panglima tertinggi, semuanya dipenuhi rasa terima kasih kepada Li Qingfeng. Mereka tahu bahwa semua yang mereka miliki sekarang adalah pemberian Li Qingfeng. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan menjadi apa-apa. Melihat sepasang gelang giok hijau Suelin, iblis wanita bunga persik bergegas menghampiri sambil tersenyum. Saudari Sue, katanya, kedua gelang harta karun Dharma giok ini sangat indah. Tidak hanya indah, tetapi kemampuan bertahannya juga sangat kuat. Apakah ini pemberian dari Li Qingfeng? Suelin mengangguk. Ya, jawabnya. Dia memberikannya kepadaku saat kami sedang bepergian. Saat berbicara, wajah cantik Suelin berseri-seri karena bangga. Meskipun ia cemburu karena ada beberapa wanita di samping Li Qingfeng, melihat Li Qingfeng hanya memberinya hadiah membuat Suelin sangat gembira. Ia merasakan sedikit kebahagiaan menggelegak di dadanya. Iblis betina bunga persik mengamati ruangan. Saudari Sue, katanya sambil tersenyum, Qingfeng Li pasti sangat mencintaimu. Lihat, dia tidak akan pernah memberiku gelang harta dharma seperti itu. Saudari Sue, izinkan aku menjadi pengikutmu. Mendengar kata-kata ini, Meng Yaosu, Yayun, dan Putri Laba-Laba memutar bola mata mereka serempak. Mereka memandang iblis betina bunga persik dengan jijik. Di mata mereka, perempuan itu benar-benar penjilat. Iblis wanita bunga persik tahu bahwa Suelin memiliki tempat terpenting di hati Qingfeng Li. Maka, ia mulai menjilatnya. Rencananya adalah tetap di sisi Suelin, memastikan posisinya di antara para pengikutnya. Lalu, jika ia bisa membuat Suelin memujinya, ia akan bisa menarik perhatiannya. Meng Yaosu melirik ke arah iblis betina bunga persik, bergumam, penjilat. Wajah iblis betina bunga persik berubah muram. Dengan kesal, ia membalas, kalaupun kau mau menjilati sepatunya, Suster Sue tidak akan mengizinkanmu. Iblis wanita bunga persik telah memposisikan dirinya di sisi Suelin. Ia pandai membaca situasi dan, saat ini, ia bertindak seolah-olah ia adalah pelayan Suelin. Di seberang mereka, Yayun dan Putri Laba-Laba telah berjalan ke kedua sisi Meng Yaosu. Mereka tahu bahwa saat ini hanya dia yang bisa menandingi Suelin. Mereka tampaknya berasal dari tempat yang sama dan saling mengenal. Karena iblis wanita bunga persik telah memilih Suelin, Yayun dan Putri Laba-Laba memilih untuk memihak Meng Yaosu. Suelin melirik Meng Yaosu. Sambil mendesah, ia tetap diam. Jika ini wanita lain, Suelin pasti akan melontarkan beberapa komentar sinis. Namun, ia tidak akan melakukan ini pada Meng Yaosu. Dia tahu bahwa Meng Yaosu juga salah satu wanita milik Li Qingfeng dan pernah tidur dengannya sebelumnya. Karena itu, betapapun kesalnya Suelin dengan situasi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bab 1936. Prajurit Iblis Berlapis Baja. Li Lifeng menyaksikan pertengkaran kecil antara Suelin dan Meng Yaosu, terdiam. Meskipun keduanya tidak benar-benar bertarung, di samping mereka, iblis betina bunga persik dan Yayun saling melotot seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Tak satu pun dari mereka mau mengalah. Iblis betina bunga persik dan Yayun sama-sama berasal dari benua api merah tua, dan keduanya sudah saling kenal sejak lama. Salah satunya adalah pewaris perusahaan dagang terbesar di benua itu, sementara yang lainnya adalah iblis terkenal yang masuk dalam peringkat iblis. Keduanya pernah bertengkar sebelumnya, bahkan sampai saling pukul. Kini, mereka berdua telah memilih seorang wakil untuk dijadikan batu loncatan. Li Qingfeng mengangkat tangan dan menepuk dahinya sendiri. Sue, katanya, misi utama kita saat ini adalah menemukan makam Raja Matahari. Kita perlu mendapatkan warisannya di sana. Setelah itu, kita harus menyelamatkan Ruyan Liu dan apel kecil. Suelin dan Meng Yaosu sama-sama tahu tentang penculikan Ruyan Liu. Menyelamatkannya adalah tujuan utama mereka saat itu. Namun, untuk menyelamatkan Ruyan Liu, mereka perlu menjadi lebih kuat. Dan alam mistis matahari adalah cara yang paling dapat diandalkan untuk melakukannya.
Meskipun mereka semua telah menjadi jauh lebih kuat dan telah menjadi terkenal di dunia para kultivator, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Crimson Fire Monarch yang menguasai seluruh Mars. Jika mereka bertemu Raja Api Merah Tua sekarang, mereka pasti akan terbunuh. Raja Api Merah Tua adalah penguasa tingkat ke-9 alam Raja Roh dan dia memiliki wewenang untuk memanggil kekuatan seluruh planet. Dia sebenarnya adalah penguasa alam setengah langkah Sein. Di hadapannya, mereka bahkan tak akan bertahan sekejap mata pun. Li Qingfeng melambaikan tangan kepada mereka. Ayo pergi, katanya. Kita akan meninggalkan istana. Ayo kita periksa di tempat lain. Lihat apakah kita bisa menemukan petunjuk ke makam Raja Matahari. Li Qingfeng memimpin rombongan meninggalkan istana Raja dan kota Tikus Langit. Bersama-sama, mereka melangkah lebih jauh ke alam mistis matahari. Alam mistis matahari terbagi menjadi 4 wilayah. Wilayah luar, wilayah dalam, wilayah tengah, dan wilayah inti. Tempat Li berada saat ini adalah wilayah tengah. Mereka masih belum memasuki wilayah inti. Menurut perkiraan Li, kemungkinan besar makam Raja Matahari terletak di wilayah inti. Wilayah inti terletak di pusat seluruh alam mistis matahari. Wilayah ini merupakan poros yang mengendalikan seluruh alam mistis matahari, mengendalikan operasinya, dan menjaga ketertiban. Kedua matahari yang menggantung tinggi di atas kepala mereka terbit dari wilayah inti. Itu adalah tempat misterius dengan banyak rahasia. Berjalan keluar dari kota Tikus Langit, pemandangan terbentang di depan mata mereka. Padang rumput dan pegunungan membentang di kejauhan. Pemandangannya hijau dan liar. Melangkah keluar dari sini seperti melangkah ke zaman prasejarah, dunia yang penuh bahaya. Di langit, ada binatang iblis burung, di tanah, ada yang merayap. Lebih banyak lagi yang bersembunyi di bawah tanah. Semua jenis binatang iblis ada di sini, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Kehadiran Suelin membuat anak anjing hitam dan ular pemakan langit sangat bahagia. Bagi mereka, Suelin adalah nyonya mereka. Dan dia selalu baik kepada mereka. Anak anjing hitam berlari kecil di dekat tumit Suelin dan terus menggosokkan kepala kecilnya ke kaki celana Suelin. Tiba-tiba, anak anjing hitam berhenti. Ia menatap ke kejauhan, ekspresinya berubah serius. Semuanya, berhenti berjalan, katanya. Ada bahaya di depan. Li Qingshan mengangkat tangan, memberi isyarat kepada kelompok itu untuk berhenti. Tepat saat si anak anjing hitam berbicara, ia juga merasakan bahaya di depan. Ada segudang energi iblis yang kuat muncul dari ngarai di depan mereka. Li Qingfeng mengaktifkan kemampuan clairvoyance dengan mata kanannya, dan mata itu mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Melaluinya, ia mampu melihat menembus kehampaan dan ke dalam ngarai di depannya. Ngarai itu sangat besar, sedalam 5.000 meter, begitu dalam sehingga sulit untuk melihat dasarnya. Dan di dalam kabut hitam yang berputar-putar memenuhi ngarai, ia merasa seperti ada semacam makhluk jahat. Tiba-tiba, kewaskitaan Li Qingfeng menangkap sesosok mayat iblis. Kabut hitam, atau lebih tepatnya energi iblis, berasal dari mayat ini. Kabut hitam itu melayang di atas seluruh ngarai, menghalangi jalan mereka. Pupil mata Li Qingfeng mengerut. Ia merasakan energi yang kuat dari mayat iblis ini, yang tidak lebih lemah darinya. Poin pentingnya di sini adalah bahwa mayat iblis ini hanyalah mayat orang mati. Mungkinkah mayat berlatih kultivasi diri? Li Qingfeng tidak tahu jawabannya. Dia mengerutkan kening. Kita tidak bisa pergi ke sana, katanya. Ayo kita cari jalan lain ke wilayah inti alam mistis matahari. King Feng Li dan rombongan ingin pergi, tetapi energi jahat hitam yang memenuhi ngarai tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Energi iblis hitam menyatu, membentuk seorang prajurit iblis raksasa. Tingginya mencapai ribuan kaki. Di tangannya, ia menggenggam sabit hitam yang berkobar dengan api iblis. Menembus udara, prajurit iblis itu menerjang ke arah Li Qingfeng dan yang lainnya. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas energi emas, yang merobek udara dan menebas baju zirah luar prajurit iblis itu. Dalam sekejap, prajurit iblis berzirah itu terbelah dua. Namun, adegan selanjutnya membuat Li dan teman-temannya sangat terkejut. Kedua bagian prajurit iblis berbaju besi itu menyatu kembali, seperti baru. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Anak anjing hitam, sebagai leluhur anjing dari benua kuno, tahu sedikit tentang prajurit iblis semacam itu. Ia membuka rahangnya dan menjelaskan, King Feng Li, prajurit iblis ini terbuat dari energi iblis mayat hidup. Mereka tidak bisa dibunuh hanya dengan teknik fisik. Hanya api dan petir yang bisa mengalahkan mereka. Li King Feng mengangguk. Menyalurkan api kemasannya, ia membiarkan api itu menari-nari di jari telunjuk dan jari tengahnya sebelum mengibaskannya ke depan dalam kilatan api kemasan. Api emas membelah udara bagai sambaran petir, melesat ke arah prajurit iblis berbaju besi dengan kekuatan dahsyat. Prajurit iblis itu meraung ketakutan yang terpancar dari lubuk jiwanya. Dalam sekejap, prajurit iblis berbaju besi itu berubah menjadi gumpalan asap hitam, menghilang di udara.
Namun, hal ini tampaknya memicu energi iblis yang memenuhi ngarai. Energi hitam itu berjatuhan dan berputar, menciptakan ratusan prajurit iblis berbaju besi yang menyerbu ke arah Lily dan teman-temannya. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah saat ia berteriak, "Semuanya, mundur. Cepat, keluar dari sini." Jika hanya satu prajurit iblis berzirah, Li Qingfeng tentu saja bisa membunuhnya dengan mudah. Bahkan, 10 pun bisa dibunuh. Namun, melawan ratusan ribu prajurit hantu hitam, bahkan Li Qingfeng pun akan kesulitan. Api emasnya hanya bisa digunakan 3 kali. Setelah mencapai batas tersebut, api itu tidak bisa digunakan lagi. Melihat para prajurit iblis berbaju besi mendekat, Li Qingfeng menggertakkan giginya dan berbalik. Ia mengeluarkan mutiara petirnya. Li Qingfeng mengaktifkan guntur di dalam mutiara petir. Dari dalam mutiara itu, terdengar serangkaian derak keras, dan ribuan kilat menyambar dari permukaannya. Dengan kekuatan yang tak terbendung, kilatan petir menyambar ratusan prajurit iblis berbaju besi. Dalam sekejap, para prajurit itu hancur berkeping-keping, menghilang menjadi kabut hitam yang dengan cepat menghilang. Merasakan kekuatan mutiara petir milik Li Qingshan, energi iblis hitam itu meraung marah. Merasa sedikit tidak puas, ia berbalik dan kembali ke ngarai. Li menghela napas dalam-dalam tanpa suara. Ia beruntung memiliki mutiara petir, yang mampu mengusir para prajurit iblis. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dia berbalik untuk berbicara kepada kelompok itu, "Sekarang kita berada di wilayah inti alam mistis matahari, dan wilayah paling berbahaya, semua orang harap berhati-hati." Bab 1937. Makam matahari muncul. Mengingat pengingat dari Li Qingfeng, kelompok itu mulai bergerak maju dengan sangat hati-hati. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan para prajurit iblis berbaju besi. Sungguh mengerikan. Selain itu, para prajurit itu adalah mayat hidup, yang tidak dapat dibunuh dengan cara apapun. Selain energi guntur dan api emas Lily, harta dharma dan serangan lainnya tidak berguna. Yang lebih berbahaya lagi adalah mayat iblis yang tergeletak di dasar ngarai. Jika ia terbangun, ia tidak akan membunuh semua yang ada di depannya. Mayat iblis itu, jelas Lily dari Li Qingshan kepada kelompok itu, berasal dari 5.000 tahun yang lalu. Dia adalah bawahan Raja Matahari. Suelin berbicara dari sampingnya, "Sayang, seberapa jauh kita dari makam matahari?" Lily berhenti sejenak, berpikir. "Seharusnya tidak jauh," katanya. "Itu ada di depan kita. Untuk arah spesifiknya, kita harus melihat lebih dekat untuk mengetahuinya." Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tepat saat Lily dan Suelin berbicara, terdengar gemuruh dahsyat dari jarak 10.000 kilometer di depan mereka. Seolah-olah ada gunung yang meletus, menampakkan harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Li Qingfeng mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Di sana, sebuah gunung setinggi 10 km berdiri tegak. Ini adalah puncak gunung tertinggi di alam mistis matahari. Namun, saat itu, gunung itu mengeluarkan suara gemuruh. Di atas puncak gunung yang menjulang tinggi, terpancar cahaya dari berbagai warna, merah, emas, hitam, perak, hijau, dan ungu. 7 cahaya warna-warni itu menerangi langit dan bumi dengan pancarannya. Cahaya 7 warna menyelimuti mereka dengan berbagai harta, teknik, harta dharma, herba spiritual, dan ramuan. Rasanya bagaikan fata morgana. Bukan hanya Li Qingfeng yang memusatkan perhatian pada puncak utama yang besar itu. Di alam mistis matahari, setiap kultivator mengarahkan pandangan mereka ke fenomena ini. Energi dahsyat terpancar dari puncak yang menjulang tinggi. Berpadu dengan energi di alam mistis matahari, energi itu menciptakan aura penekan yang dahsyat dan menyelimuti seluruh alam. Semua kultivator di dalamnya merasa sesak napas di bawah tekanan yang luar biasa. Seolah-olah mereka berdiri di hadapan penguasa planet itu sendiri. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang ini, gunung setinggi 10 km itu tiba-tiba meledak, melontarkan pecahan-pecahan batu ke segala arah. Di tempat puncak utama dulu berdiri, kini terdapat sebuah lubang besar. Dari dalam ruang inilah terpancar cahaya 7 warna yang menyimpan berbagai harta dharma. Tentu saja, cahaya itu hanyalah ilusi. Harta karun yang sesungguhnya tersembunyi jauh di bawah. Li Qingfeng menarik napas dalam-dalam, ekspresinya bercampur antara gembira dan gembira. "Makam matahari telah muncul," katanya. "Luar biasa. Di sanalah Raja Matahari dimakamkan. Ayo kita ke sana sekarang." Suelin, Meng Yaosu, Yayun, dan anggota kelompok lainnya semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Makam Raja Matahari adalah alasan pertama mereka datang ke alam mistis matahari. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bersusah payah datang ke sini. Dengan pikirannya, Lily mengambil sebuah wadah roh dari cincin interspatialnya. Wadah roh ini sangat besar, lebarnya 500 kaki. Ia mendapatkannya setelah membunuh raja dari dinasti tingkat atas elang angin.
Ia telah menghapus tanda jiwa dari wadah itu, dan sekarang wadah itu menjadi miliknya. Lily melangkah ke atas perahu. Setelah memberitahu yang lain untuk duduk di belakangnya, ia mengemudikan perahu menuju makam Raja Matahari. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di langit, Lily melihat banyak bejana roh, harta dharma terbang, dan binatang iblis terbang. Mereka semua membawa sejumlah besar kultivator diri saat terbang menuju lokasi makam matahari. Mereka, seperti halnya King Fengli, telah memperhatikan kemunculan makam matahari dan ingin mencoba peruntungan mereka dengan mendapatkan beberapa harta karun. Dari berbagai benda terbang, terpancar gelombang energi dahsyat yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing gelombang energi dahsyat itu mampu menekan langit dan bumi, bahkan tak kalah sedikit pun dari milik Lily. Suelin berjalan ke sisi Li Qingfeng. Sayang, katanya, kenapa orang-orang ini begitu kuat? Li Qingfeng mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, katanya. Mereka yang bisa memasuki alam mistis matahari haruslah para kultivator terkuat di seluruh benua api merah. Orang biasa tidak berhak datang ke sini. Di samping mereka, iblis wanita bunga persik melanjutkan, Saudari Sue, biar kujelaskan. Di seluruh benua api merah, orang yang paling berkuasa tak diragukan lagi adalah penguasa planet ini, Raja Api Merah. Ia memerintah seluruh benua api merah sebagai kultivator terkuat di sana. Tentu saja, ada 3 kaisar lain yang setingkat dengan Raja Api Merah tua. Tak satu pun dari keempat kaisar ini pernah memasuki alam mistis matahari. Namun, keturunan mereka, kaisar dari dinasti tertinggi mereka, ada di sini. Pupil mata Suelin yang cerah menyipit, berpikir sejenak. 4 raja dari dinasti tertinggi, katanya sambil tersenyum, apakah mereka kuat? Tingkatan apa mereka? Iblis betina bunga persik menarik napas dalam-dalam. Saudari Sue, katanya, keempat dinasti tertinggi ini masing-masing mengirimkan raja mereka, Raja dinasti tertinggi api merah, Huo Zuchi. Ratu dinasti tertinggi laut darah, Linglong Sue. Raja dinasti tertinggi pemecah langit, Junpo, dan Raja dinasti tertinggi tanah gelap, Xie Ming. Mereka adalah tokoh-tokoh terkenal di dunia para kultivator, kedua setelah 4 kaisar. Bersama-sama, mereka menguasai separuh wilayah benua api merah. Jika aku bertemu raja atau ratu dinasti tertinggi, mereka bisa membunuhku dalam 1 pukulan. Inilah perbedaan antara mereka dan kita. Suelin menarik napas kaget. Awalnya ia berpikir bahwa setelah mencapai terobosan, ia akan dapat membantu Li Qingfeng kali ini. Ia tidak menyangka musuh yang mereka hadapi sekarang akan lebih kuat. Nyatanya, Suelin tidak takut. Saat ini, ia telah membangkitkan 1/1000 garis keturunan Phoenix S-nya dan mampu menggunakan sebagian kekuatannya. Garis keturunan Ice Phoenix berasal dari salah satu dari 10 binatang dewa agung di alam semesta primordial. Garis keturunan ini memiliki efek penekan yang kuat terhadap garis keturunan binatang iblis lainnya. Lily dan rombongannya melakukan perjalanan cepat dengan kapal roh mereka. Hanya dalam 5 menit, mereka telah terbang 10.000 km dan tiba di makam matahari. Li Qingfeng mengerutkan kening, matanya berkilat saat ia mendapati bahwa di hadapan mereka, terdapat sebuah kawah raksasa berdiameter 100.000 kaki. Kawah itu lebih dalam daripada yang bisa dilihat mata dan memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang dari dalamnya. Di depan lubang itu, terdapat pintu emas raksasa setinggi 10.000 kaki. Pintu itu ditempa dari batu meteor surya kelas 9 dan diukir dengan formasi susunan. Pintu sekokoh itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh seorang kultivator biasa. Maka, di sekitar penghalang pertahanan ini, berkumpullah massa kultivator. Mereka berkerumun seperti kawanan belalang, hampir 10.000 jumlahnya. Li Qingfeng datang agak terlambat, tertinggal di barisan paling belakang. Sedangkan para kultivator di depan, ia tidak mengenali mereka. Li Qingfeng melirik Yayun. Bisakah kau ceritakan tentang orang-orang di depanku dan organisasi apa yang mereka ikuti? Aku ingin tahu apa yang kita hadapi. Yayun mengangguk. Menunjuk ke arah kelompok yang berdiri paling timur, ia memulai, dia adalah Raja Dinasti Api Merah, Huo Zuchi. Dia berasal dari dinasti tertinggi yang didirikan oleh keturunan Raja Api Merah. Tatapan mata Li Qingfeng menjadi dingin saat ia menatap ke arah timur. Ia melihat seorang pria parubaya, tinggi dan tegap. Telinganya bulat dan mulutnya lebar, matanya memandang rendah segala sesuatu di dunia. Para pembudidaya diri lainnya tetap berada setidaknya 500 meter dari kelompok ini, tidak berani mendekati mereka. Mereka adalah keturunan penguasa planet ini, dan beberapa orang paling berkuasa di benua ini. Babak 1938. Linglong Sue. Li Qingfeng menatap dingin ke arah Huo Zuchi, Raja Dinasti Api Merah. Niat membunuh terpancar di matanya. Orang lain takut pada Huo Zuchi, tetapi Li Qingfeng sama sekali tidak takut. Yayun berbisik di sampingnya, Saudara Li, jangan menatap mereka dengan tatapan membunuh. Mereka akan merasakannya.
Misi terpenting kita sekarang adalah mendapatkan harta karun di alam mistis matahari, lalu kita akan pergi membunuh mereka. Li Qingfeng mengangguk. Aku tahu. Ceritakan tentang kelompok lainnya. Yayun mengarahkan jarinya yang ramping dan halus ke arah barat. Kau lihat wanita cantik itu. Namanya Ling Longsue, permaisuri dinasti tertinggi Laut Darah. Dia disebut wanita tercantik di seluruh benua api merah. Li Qingfeng mengangguk dan menatap Ling Longsue. Ia seorang gadis berusia 20-an. Wajahnya halus dan cantik, pipinya merah dan lembut seperti darah, bukan mawar, memancarkan kilau menawan. Matanya bagaikan darah, yang telah menjadi seperti itu setelah ia membunuh banyak orang. Matanya tampak seperti batu rubi yang berkilau, membuat orang-orang jatuh cinta padanya. Batang hidungnya tinggi dan lurus. Kulitnya bersih dan cerah bagai salju dengan sedikit kemerahan, dan tubuhnya ramping dan menawan. Ia memancarkan pita-pita energi darah yang membenamkan orang-orang di dalamnya dan memikat pandangan mereka. Lily telah bertemu banyak wanita, tetapi ia tetap terkesima. Ling Longsue ini pantas disebut wanita tercantik di benua api merah. Saat King Feng Li menatap Ling Longsue, dia juga melirik ke arahnya. Li Qingfeng terkejut, karena ia merasakan sedikit niat membunuh dari tatapannya. Itu adalah energi pembunuh yang berdarah dan berbeda darinya. Li Qingfeng terkejut dan jantungnya berdebar kencang. Tatapannya dingin. Li Qingshan segera memalingkan muka, terlalu takut untuk menatap Ling Longsue. Dari kontak mata singkat itu, Li Qingshan menyadari bahwa Ling Longsue adalah seorang master di puncak alam Raja Roh tingkat 8. Saat Ling Longsue pertama kali memasuki alam mistis matahari, dia hanya seorang master alam Raja Roh tingkat ke-7. Dia pasti telah memperoleh banyak harta karun di alam mistis matahari untuk dapat menembus ke tingkat puncak tingkat ke-8 alam Raja Roh dan hampir setara dengan penguasa planet. Kekuatan kultivasinya yang dahsyat membuat Li Qingfeng tercengang. Jika Ling Longsue hanya memiliki kemampuan yang kuat, Li Qingshan tidak akan terlalu peduli. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah kekuatan misterius yang tersegel di dalam tubuhnya. Hanya Li Qingshan, dengan mantra surgawi abadinya, yang dapat merasakan kekuatan itu. Sepertinya itu adalah kekuatan abadi. Begitu dilepaskan, kekuatan itu pasti akan menghancurkan dunia. Yayun juga ketakutan dan mulai menggigil. Wajahnya memucat dan tubuhnya gemetar. Saat Ling Longsue mengalihkan pandangannya, napas Yayun terasa sesak, seolah-olah ia akan mati sedetik kemudian. Ia sangat merasakan kekuatan Ling Longsue. Yayun berbisik, King Feng Li, jangan sampai kau berhadapan dengan Ling Longsue. Dia bukan hanya wanita tercantik, tapi juga iblis nomor 1 di benua api merah. Konon dia sudah membunuh banyak orang. King Feng Li mengangguk, ceritakan tentang kekuatan lain agar aku bisa mendapatkan pemahaman dasar. Petik 2. Yayun menunjuk pemuda di selatan, dia adalah raja dinasti penerobos langit dan namanya Junpo. Kali ini, Li Qingfeng tampak bingung ketika menyadari bahwa meskipun pemuda itu masih sangat muda dan seusia dengan Li Qingfeng, kekuatannya sangat besar. Ia juga seorang master di puncak alam Raja Roh tingkat 8. Hampir tidak ada orang yang mampu mencapai level itu di seluruh benua api merah. Li Qingfeng tidak menyangka akan bertemu begitu banyak orang di sini. Li Qingfeng baru menyadari bahwa Junpo sedang memegang tombak giok putih. Tombak giok putih itu berwarna putih dan warnanya mirip dengan tombak pemecah langit milik Li Qingfeng, yang membuat Li Qingfeng merasa gelisah. Tombak pemecah langit milik King Feng Li berasal dari seorang tetua misterius. Tetua itu bisa mendekat tanpa meninggalkan bayangan dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Kemampuannya tak terduga, dan bahkan King Feng Li pun tidak tahu latar belakangnya. Selama Li King Feng menggunakannya, ia menyadari betapa dahsyatnya tombak pemecah langit. Mungkin itu adalah harta dharma seorang biksu dari era yang telah lama terlupakan. Namun, tombak pemecah langit memiliki banyak segel yang belum dibuka oleh Li King Feng. Begitu ia membuka segel tersebut dan mempelajari semua jurus serta tekniknya, ia akan menjadi tak terkalahkan dan memiliki serangan tingkat suci. Li King Feng melihat bahwa tombak giok putih Junpo tampak persis sama dengan tombak pemecah langitnya. Panjangnya pun sama. Satu-satunya perbedaan hanyalah warnanya. Tombak milik Li King Feng berwarna hitam, sedangkan milik Junpo berwarna putih. Dinasti pemecah langit, Lily membaca kata-kata ini dalam benaknya dan merasa menarik bahwa mereka menamai dinasti mereka pemecah langit. Pasti ada makna khusus di balik nama itu. Yayun tidak menyadari perubahan di wajah Li King Feng. Ia menunjuk ke utara. Itu raja dinasti tertinggi dunia bawah, Xie Ming. Lily memandang Xie Ming. Ia seorang tetua dan usianya lebih dari 1000 tahun. Wajahnya kelabu dan gelap, kulitnya pucat dan kuning lilin. Seluruh tubuhnya agak kurus dan terbungkus jubah panjang hitam. Namun, energi neraka memancar dari tubuhnya yang kurus dan kecil. Napas neraka itulah yang menghancurkan hati dan menarik jiwa siapapun yang memandangnya. Yayun berbisik, "Saudara Li, hati-hati dengan Xie Ming itu.
Konon dia bisa mengendalikan kekuatan dunia bawah dan bisa mencabut jiwa manusia. Lily tersenyum tipis dan sama sekali tidak peduli. Ia mempraktikkan tubuh api penyucian fana yang dapat menekan neraka. Sekalipun musuh benar-benar berasal dari neraka, ia tidak keberatan menghancurkan mereka di bawahnya. Setelah Yayun memperkenalkan Huo Zuchi, Linglong Sue, Junpo, dan Xie Ming, dia mulai memberitahu Lily tentang pasukan lainnya. Kakak Li, lihatlah, di belakang 4 pasukan tertinggi adalah Raja Iblis dari Sekte Raja Iblis dari Sekte Raja Iblis, Raja Jahat dari Sekte Raja Jahat, dan Raja Hantu dari Sekte Raja Hantu. Oh iya, Kakak Li, ada juga beberapa orang yang kita kenal. Zhen Lu, wakil ketua apotek eliksir planet, dan di sebelahnya ada Lu Kuno. Juga, Ya Fei Chen, ketua paviliun harta karun Dharma. Ao Tianqin, panglima tertinggi aliansi bela diri. Hai Wu, wakil panglima. Dari perkenalan Yayun, Lily dari Li Qingfeng sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan di depan. Ia cukup terkejut. Lily tidak menyangka semua pasukan teratas dari benua api merah akan datang. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka adalah pasukan tertinggi yang telah berdiri selama ribuan tahun di benua api merah. Selain 4 dinasti agung, kekuatan Dao Iblis, kekuatan non-ortodoks, dan kekuatan Dao Hantu semuanya memasuki alam mistis matahari. Para kultivator dari kekuatan-kekuatan ini semuanya adalah pembunuh tanpa ampun. Li Qingfeng menarik napas dalam-dalam. Ia tahu kali ini ia menghadapi musuh yang luar biasa kuat, dan jika ia ingin mendapatkan harta karun dari makam Raja Matahari, ia harus bersaing dengan mereka. Bab 1939. Gerbang Makam Matahari. Suelin menatap para kultivator di hadapannya dan berbisik, sayang, kenapa mereka tidak masuk? Lily mengarahkan jari telunjuk kanannya ke gerbang emas di lubang besar di depan mereka. Istriku, apa kau melihat gerbang besar itu? Kalau aku benar, ini gerbang makam Raja Matahari. Gerbang itu memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, dan kita hanya bisa memasuki makam matahari dengan mendobrak gerbang itu. Suelin mengangguk. Ia juga merasakan energi yang sangat kuat dari gerbang emas itu. Gerbang itu diukir dengan beberapa aksara jimat kuno, yang membentuk formasi susunan pertahanan tertinggi. Kultivator biasa tidak akan mampu menembusnya. Di depan gerbang emas berdiri belasan orang, yaitu Huo Zuchi, Linglong Sue, Junpo, Xie Ming, Raja Iblis, Raja Jahat, Raja Hantu, dan Raja Iblis. Mereka adalah para kultivator terbaik di seluruh benua api merah. Li Qingfeng tidak ikut bersenang-senang, tetapi memimpin kelompoknya untuk berdiri di paling belakang, karena Li Qingfeng tahu bahwa ini adalah makam matahari dan bahaya besar tersembunyi di dalamnya. Ia tidak ingin menjadi burung yang menjulurkan kepalanya lebih dulu. Jika Li Qingfeng sendirian, dia tidak akan keberatan berada di barisan paling depan untuk menjarah harta karun di dalamnya. Namun, dia memiliki Suelin, Meng Yaosu, Yayun, dan lain-lain. Li Qingfeng harus memastikan Suelin aman terlebih dahulu, baru kemudian memperjuangkan harta karunnya. Tidak ada gunanya membiarkan Suelin terluka demi harta karun itu. Huo Zuchi, sebagai keturunan penguasa planet, sangat arogan dan tidak peduli pada siapapun. Ia berdiri di sisi timur sendirian dan menatap gerbang emas di bawah dengan dingin. Huo Zuchi tiba-tiba menggunakan esensi vital elemen api di tubuhnya dan membentuk seberkas api merah di atas tangan kanannya. Api itu mengandung suhu yang sangat tinggi, membakar cakrawala dan mencairkan kehampaan. Kemudian, api itu berubah menjadi kepalan raksasa setinggi 8.000 kaki, menghantam gerbang emas di bawahnya. Ping! Pukulan itu menimbulkan suara keras seolah langit dan bumi terbelah. Tinju itu meninggalkan jejak yang jelas di gerbang emas. Namun, gerbang itu tidak rusak, melainkan merah menyala dan berkilau. Itu adalah perisai cahaya pertahanan, seperti kecebong, yang mengandung kekuatan mengerikan dan menangkis tinju berapi Huo Zuchi. Wajah Huo Zuchi memucat dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Tinju roh api miliknya sangat mematikan. Ia bahkan bisa menghancurkan gunung setinggi 100.000 meter hanya dengan satu pukulan. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia tidak akan mampu menghancurkan gerbang sederhana. Para praktisi di sekitar tercengang melihat situasi ini. Meskipun mereka tidak senang dengan sikap arogan dan agresif Huo Zuchi, mereka mengakui bahwa kemampuannya sangat kuat. Huo Zuchi adalah salah satu orang terkuat di benua api merah, jadi kemampuannya pastilah hebat. Namun, bahkan dia pun tidak bisa mendobrak gerbang itu. Orang lain pun kemungkinan besar tidak akan bisa mendobraknya. Tubuh ramping Linglong Sue bergerak maju selangkah dan memancarkan seberkas energi jahat yang membumbung tinggi. Energi itu mengembun dan membentuk pilar cahaya merah, yang terbuat dari energi pembunuh. Para kultivator di sekitar semuanya mundur. Mereka bahkan lebih takut pada Linglong Sue, ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka. Coba kulihat seberapa keras gerbang emas ini sebenarnya. Linglong Sue tersenyum dingin dan mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan.
Ia menggunakan jari laut darah, yang membentuk pilar cahaya laut darah raksasa. Pilar cahaya itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan dan menembus kehampaan dalam sekejap. Pilar itu menghantam gerbang emas dengan keras dan meninggalkan bekas seperti jari. Saat berikutnya, gerbang emas mengaktifkan kembali formasi pertahanannya dan memantulkan kembali jari berdarahnya. Sama seperti Huo Zuchi, Linglong Sui juga tidak mendobrak gerbang. Pada saat ini, semua kultivator diri merasakan kekuatan gerbang emas secara mendalam. Tak heran jika semua orang terjebak di sini, tak bisa masuk, karena formasi susunan gerbang emas menghalangi jalan masuk semua orang. Junpo tertawa terbahak-bahak. Huo Zuchi dan Linglong Sui, kalian berdua tidak bisa menembus gerbang emas ini. Biar aku coba. Linglong Sui menunjukkan senyum dingin dan tatapan jahat di matanya. Aku tidak bisa melakukannya dengan jari laut darahku. Kau juga tidak akan bisa mematahkannya. Jangan terlalu percaya diri. Jika kau bisa mendobrak gerbang ini, aku akan menjadi teman kencanmu malam ini, kata Linglong Sui penuh penghinaan. Para pembudidaya diri di sekitarnya tergerak dan mata mereka berbinar. Linglong Sui adalah kecantikan pertama di benua api merah, tak ada duanya. Orang-orang yang mencoba mengajaknya keluar dan mentraktirnya makan malam sudah mengantre, tetapi hingga kini, tak seorang pun berhasil mengajaknya keluar. Semua orang fokus pada Junpo dan menunggu apa yang akan dikatakannya. Junpo tertawa terbahak-bahak. Linglong Sui, aku pegang janjimu. Kalau aku mendobrak gerbang, kau harus makan malam denganku. Junpo melangkah maju dan tiba di depan gerbang emas. Ia mengayunkan tombak giok putihnya dan menggambar lengkungan ke arah gerbang. Dengan suara memekakkan telinga, kepala tombak giok putihnya menghantam gerbang dan meninggalkan goresan yang tajam. Namun, gerbang emas itu secara otomatis memulai formasi pertahanannya dan membentuk tabir cahaya pertahanan, yang memantulkan kembali tombak giok putih. Wajah Junpo berubah warna. Ia jelas tahu kekuatan tombak giok putih, karena ia mewarisinya dari seorang santo. Meski begitu, tombak itu tetap tidak mampu menghadapi gerbang emas. Ia benar-benar malu. Li Qingfeng mengerutkan kening ketika melihat Junpo telah menggunakan tombak giok putih. Kebingungan di matanya semakin menjadi-jadi. King Feng Li dengan jelas melihat bahwa gerakan dan teknik yang dilakukan Junpo dengan tombak giok putihnya sama dengan yang dilakukannya dengan tombak pemecah langitnya. King Feng Li merasa aneh. Mungkinkah ada dua tombak pemecah langit? Satu hitam dan satu putih. Tepat ketika Li Feng kebingungan, Linglong Sui menatap Junpo dengan sinis. Sudah kubilang, kau pasti tidak percaya. Pria yang bisa mengajakku berkencan belum ada. Aku sudah berjanji hari ini. Siapapun yang bisa mendobrak gerbang itu boleh makan malam bersamaku. Aku juga akan memenuhi satu permintaan. Mendengar kata-kata Linglong Sui, para praktisi di sekitarnya bersemangat untuk mencobanya. Yang berikutnya adalah Xie Ming. Meskipun usianya lebih dari 1000 tahun, ia tetap tak bisa menolak kecantikan Linglong Sui. Xie Ming mengayunkan tongkat hitamnya, memancarkan seberkas cahaya perak yang cepat dan tajam, lalu menyerang gerbang emas dengan brutal. Sayangnya, serangan itu juga tidak menghancurkan gerbang tersebut. Tak lama kemudian, Raja Iblis, Raja Jahat, Raja Hantu, dan berbagai kekuatan besar yang tidak lazim lainnya menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang gerbang emas di depan. Namun, tidak ada serangan yang berbeda dari sebelumnya, serangan semua orang dipantulkan kembali oleh formasi pertahanan gerbang emas. Tidak ada yang bisa menembus gerbang tersebut. Li Qingfeng melihat ini dari belakang dan mengerutkan kening, dasar orang-orang bodoh. Bagaimana mereka bisa mendapatkan harta karun itu jika mereka bahkan tidak bisa mendobrak gerbangnya? Bab 1940. Susunan bergerak. Lili tahu bahwa meskipun orang-orang itu memiliki kemampuan yang kuat, mereka tidak cukup memahami tentang formasi. Mereka tidak kompeten dalam hal formasi, dan tentu saja, mereka tidak dapat menembus formasi pertahanan gerbang. Para kultivator di sekitar terdiam. Mereka adalah kultivator terbaik di seluruh benua api merah, namun, mereka bahkan tidak bisa mendobrak gerbang. Gerbang emas itu juga merupakan pintu masuk ke makam matahari. Jika gerbang itu tidak rusak, mereka tidak bisa masuk ke makam matahari, dan mereka juga tidak bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Semua orang sudah kehabisan akal. Mereka semua saling memandang tanpa daya. Bahkan para kaisar dari 4 dinasti tertinggi, orang-orang dari aliran non-ortodoks, Dao Iblis, dan Dao Iblis pun tak mampu menembus gerbang itu, apalagi para kultivator diri yang lebih lemah. Penguasa Paviliun Arai adalah seorang tetua. Wajahnya kering dan kurus, dan ia mengenakan pakaian abu-abu. Namanya Tian Xiang Chen. Tian Xiang Chen menatap gerbang itu dan berkata, siapapun yang ingin mendobrak gerbang itu harus mahir dalam formasi dan setidaknya berada di tingkat ke-9 tingkatan raja, karena Raja Matahari adalah seorang master tingkat raja tingkat ke-9. Secercah cahaya melintas di mata Huo Zuchi. Penatua Chen, Anda adalah master arai terbaik. Apakah Anda punya ide bagus?
Tian Xiangchen menggelengkan kepalanya, ini adalah susunan tingkat raja tingkat 9. Bahkan aku tidak bisa menghancurkan susunan yang dibuat oleh Raja Matahari. Orang-orang di sekitar merasa kecewa, karena mereka telah menemukan makam Raja Matahari, tetapi mereka tidak bisa masuk. Saat semua orang mengerutkan kening dan kehabisan ide, King Feng Li tahu sudah waktunya baginya untuk bertindak. Lili berdiri paling belakang di belakang semua kultivator, karena ia ingin bersembunyi dan tidak ingin menjulurkan kepalanya. Namun, karena susunan pertahanan makam Raja Matahari terlalu kuat, jika mereka tidak memiliki ahli susunan, mustahil untuk menghancurkannya. King Feng Li bertekad untuk menang berkenaan dengan makam Raja Matahari ini dan orang-orang hanya bisa memasuki makam tersebut dan memperoleh harta karun jika susunannya rusak. Lili dari Li King Feng pernah mendengar sebuah legenda. 5.000 tahun yang lalu, Raja Matahari bukan hanya penguasa benua api merah, tetapi juga salah satu ahli formasi terkuat. Arainya telah mencapai tingkat ke-9 tingkat raja dan hampir mencapai tingkat suci. Semua master arai lainnya adalah muridnya. Oleh karena itu, tak diragukan lagi tak seorang pun bisa menghancurkan arainya. Li King Feng berbeda. Ia membawa Kaisar Malam Kegelapan, seorang santo kuno sekaligus ahli formasi tingkat Sein. Tentu saja, ia bisa dengan mudah menghancurkan formasi tersebut. Li King Feng melangkah maju dan mendorong seorang kultivator ke samping, minggir, biarkan aku lewat. Kultivator yang didorong oleh Li King Feng berambut pendek dan berwajah gelap. Ia juga mengenakan pakaian hitam. Jelas, ia adalah seorang kultivator dari dinasti tertinggi dunia bawah. Si pendek yang berkultivasi sendiri menatap dingin ke arah Li King Feng, mengapa aku harus minggir? King Feng Li menjawab, aku akan menghancurkan susunan itu, jadi jangan menghalangi. Petik 2. Suara Li King Feng terdengar keras, dan orang-orang di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba, mereka semua menatap Li King Feng dengan bingung, terkejut, dan curiga. Beberapa waktu yang lalu, Huo Zuqi, Linglong Sui, Jun Po, dan Xie Ming, para kaisar dari dinasti-dinasti tertinggi, beserta iblis dan iblis lainnya, mencoba mendobrak gerbang tersebut, tetapi akhirnya terpantul kembali oleh formasi tersebut. Mereka gagal mendobrak gerbang tersebut. Kini seorang pemuda tadi kenal mengaku berhasil memecahkan susunan itu dengan sukses, sesuatu yang tak diduga siapapun. Si pendek yang berbudi luhur memandang Li King Feng dan tertawa terbahak-bahak. Ia berkata dengan nada menghina, bahkan kaisar kita pun tak mampu mematahkannya. Kau pikir kau siapa? Brengsek. Mata Li King Feng memancarkan seberkas cahaya dingin. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan wajah kultivator berambut pendek itu. Pak, Li King Feng menamparnya ke tanah dan dia pingsan. Melihat ini, semua pembudidaya di sekitar tersentak. Sombong sekali. Beraninya dia memukul seorang kultivator dari dinasti tertinggi dunia bawah. Dia memang sombong. Dan dia memukul orang yang sedang belajar mandiri itu begitu keras sampai pingsan. Mungkin Xie Ming tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Orang ini bilang dia bisa merusak susunannya. Impulsif sekali. Aku tidak percaya. Semua kultivator di sekitar terus berbicara tentang King Feng Li dan menatapnya dengan penuh ejekan. Bagi mereka, Xie Ming adalah raja dari 4 dinasti tertinggi dan guru tertinggi di seluruh benua api merah. Ia dikenal luas di dunia kultivasi. Banyak praktisi kultivasi yang takut padanya dan tidak berani menyinggung perasaannya. Sekarang, mereka melihat pemuda bodoh ini yang tidak menghormati martabat Xie Ming. Dia terlalu ceroboh. Xie Ming berdiri di barisan paling depan dan menyaksikan dengan marah ketika beberapa anak buahnya disingkirkan oleh seorang pemuda. Xie Ming menatap Li Qingshan dengan tatapan membunuh, apakah kamu mencari kematian? Li King Feng melirik Xie Ming dan berkata dengan tenang, aku sudah bilang aku bisa mendobrak gerbang makam Raja Matahari. Orangmu menghalangi, berdiri melawan semua kultivator. Apa kau tidak ingin masuk ke makam? Li King Feng langsung menendang bola ke arah Xie Ming. Tiba-tiba, semua kultivator menatap Xie Ming dan sangat kesal. Xie Ming telah mencoba menyerang tetapi gerbang emas tidak pecah, dan sekarang seorang pemuda berkata bahwa ia bisa memecahkannya. Benar atau tidak, ia seharusnya diizinkan untuk mencoba. Linglong Sui merapikan rambut merahnya dan menatap Xie Ming. Biarkan dia mencoba. Tanpa alasan yang jelas, mata indah Linglong Sui bergerak halus dan mengandung makna khusus saat menatap Li King Feng. Secara intuitif, ia merasa Li King Feng menyembunyikan beberapa rahasia di dalam dirinya. Li Lili menatap Linglong Sui dengan bingung. Ia tidak mengerti mengapa wanita cantik ini mau berbicara untuknya. Namun, ia sama sekali tidak peduli. Hal pertama yang perlu ia lakukan adalah membuka gerbang emas. Xie Ming menatap dingin ke arah Li King Feng. Demi Linglong Sui, aku akan membiarkanmu mencoba sekali. Jika kau membuka gerbang emas, aku akan memaafkanmu, tetapi jika kau tidak bisa, aku akan mencabut uratmu. Li King Feng sama sekali tidak memandang Xie Ming dan mengabaikan kata-katanya. Ia dengan cepat bergerak menuju gerbang emas dan berhenti di depan gerbang.
Li Lili mengaktifkan kemampuan clairvoyance di mata kanannya. Kemudian, mata kanannya memancarkan cahaya cian yang menyinari gerbang emas di depannya. Cahaya itu terus bergerak di gerbang emas, mencoba mencari celah. Beberapa saat kemudian, Lili menemukan celah pada gerbang emas. Celah itu sangat tersembunyi, karena hanya tersembunyi di dua tempat, kanan bawah dan kiri atas. Keduanya simetris secara diagonal. Saat Li Qingshan hendak mematahkan kedua cacat itu, raut wajahnya berubah, karena kedua cacat susunan itu berpindah tempat. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.